Puji Tuhan, selamat malam. Selamat bergabung kembali di Zoom online kami. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik, yang selalu memperdulikan kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan untuk hari yang Kau beri buat kami. Untuk kami boleh menikmati, terlebih kami boleh menikmati anugerah-Mu. Kami boleh Tuhan Yesus merasakan, menikmati damai-Mu, sukacita-Mu. Kami tahu itu semua daripada-Mu, bukan karena usaha kami Tuhan, tapi itu Allah Roh Kudus yang berikan buat kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersyukur segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Ampuni juga segala salah dosa kami dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami. Tuhan ampuni kehidupan kami. Saat malam hari ini kami kembali memohon pertolongan-Mu, pimpinan-Mu dalam ibadah Zoom kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terus bekerja Tuhan dalam ibadah Zoom walaupun secara online Tuhan, walaupun nanti teman-teman kami yang belum sempat online tapi mereka mendengarkan offline, kami percaya Engkau memberkati kami semua Tuhan Yesus. Engkau pimpin ibadah Zoom kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar apa yang kami dengar saat malam hari ini, apa yang kami dengar firman-Mu, baca Tuhan, kami boleh mengerti. Biarlah hikmat-Mu, urapan-Mu, Tuhan, roh pengertian daripada-Mu, boleh kami terima Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menikmati firman-Mu, hingga firman-Mu itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau pimpin hamba-Mu Tuhan, apa yang hamba-Mu sudah baca, biarlah itu semua daripada-Mu, hingga apa yang hamba-Mu akan perkatakan itu juga semua daripada-Mu. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Kami mulai pembelajaran kami saat malam hari ini dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Saya akan membacakan Efesus 2 ayat 16 sampai 18. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita melihat kembali bahasan kita. Puji Tuhan, dari bukunya Peter T. O'Brien. Kita minggu lalu sudah masuk kepada ayat 14 sampai 16. Ayat 14 sampai 16.
Saya ada kembali kesulitan di sini untuk menampilkan buku kita. Ya, puji Tuhan. Kita tampil ya buku kita. Kita masuk ke ayat 16. Sekali lagi sudah kita lihat ayat 14, 15 minggu lalu. Ayat 14 sampai 18 itu sebuah paragraf. Paragraf terpenting dari rangkaian ayat satu pemikiran di ayat 11 sampai 22. Jadi sembari kita lihat Alkitab kita, memang saat kita punya Alkitab versi tertulis itu lebih bagus ya, versi buku, atau saat kita punya gadget kemudian kita kecilkan. Nah, 11 sampai 22 itu satu bagian, dan di antara belasan ayat ini, 14 sampai 18, 5 ayat ini merupakan bagian, bukan 5 ya, 7 ya, 5 atau 6 merupakan bagian terpenting. 14-15 sudah kita lihat minggu lalu. Adapun 14 sampai 18 itu menunjukkan kepada kita tentang betapa dalamnya perpecahan atau keterpisahan antara Yahudi dan non-Yahudi sebelum Kristus datang. Barulah karya kematian Kristus memperdamaikan keduanya, membawa keduanya, Yahudi dan non-Yahudi, ke sebuah entitas baru, yaitu manusia baru, ciptaan baru. Jadi entah, mungkin saja ada pahlawan-pahlawan kesiangan dahulunya sebelum Kristus coba menyatukan kedua kelompok Yahudi dan non-Yahudi. Siapapun pahlawan kesiangan tersebut, yang jelas gagal, enggak bisa. Hanya Allah melalui Kristus di dalam kematiannya bisa menyatukan Yahudi dan non-Yahudi. Kita lihat sekarang ayat 16. Ayat 16 bicara hal yang melengkapi konsep yang kita sudah lihat kemarin, judul di ayat 14a. Dialah damai sejahtera kita. Yesuslah damai sejahtera kita yang memperdamaikan antar manusia berdosa di dalam sebuah ciptaan baru, lebih menunjuk kepada gereja. Dialah damai sejahtera yang mempersatukan secara horizontal. Kemudian dia pun damai sejahtera yang mempersatukan secara vertikal. Ini yang kita dapat sama-sama lihat di bagian kita ini. Mulai ayat 16, Paulus masuk kepada pembahasan vertikal. Puji Tuhan. Jadi di 14-15, Paulus fokus di aspek horizontal. Pembaca diajak oleh Paulus untuk melihat karya Kristus memperdamaikan dua kelompok yang bermusuhan. Maka mulai di ayat 16, Paulus mengajak pembaca melihat karya Kristus yang memperdamaikan dua kelompok ini, memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah. Dua kelompok ini dikatakan oleh ayat 14 diperdamaikan dengan Allah sebagai satu tubuh. Sesungguhnya
tema pendamaian itu sendiri bukanlah hal asing dalam surat-surat Paulus di Roma, di 2 Korintus. Namun umumnya yang Paulus jadikan fokus adalah pada Allah dan inisiatif kasih-Nya. Allah Bapa, Tuhan Allah, dan inisiatif kasih-Nya. Keunikan ayat-ayat yang kita bahas malam hari ini adalah fokus Paulus pada karya kematian Kristus yang memperdamaikan Allah dengan manusia berdosa. Puji Tuhan. Allah di sini sebagai pihak yang diperdamaikan. Kita lanjut, puji Tuhan. Selanjutnya Paulus gunakan kata atau istilah satu tubuh. Ini menegaskan kesatuan Yahudi dan non-Yahudi diperdamaikan dengan Allah. Itu paralel dengan Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Ini yang kita lihat. Kedua kelompok sama-sama membutuhkan kematian Kristus untuk berdamai dengan Allah. Itu memberi implikasi bahwa baik Yahudi maupun non-Yahudi sama-sama bermusuhan dengan Allah. Jadi meski Yahudi itu memiliki hukum Taurat, tetapi saat kita belajar malam hari ini, mereka pun terpisah dari Allah, bermusuhan dengan Allah, dan karena itu mereka pun butuh diperdamaikan
dengan Allah, dan hanya kematian Kristus yang memungkinkan bangsa Yahudi lewat iman berdamai dengan Allah. Kita dapat melihat kenyataan ini dengan lebih jelas di surat Paulus kepada jemaat di Roma. Saya sudah catat sebenarnya, tapi karena saya kesulitan untuk menampilkan ayat, saya bacakan saja. Roma 3 ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan dari orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, mewakili non-Yahudi, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Keduanya berada di bawah kuasa dosa. Keduanya merupakan objek kemurkaan Allah. Karena itu kita belajar di sini kedua pihak merupakan orang-orang yang membutuhkan berita Injil. Jadi bukan hanya orang-orang non-Yahudi, tetapi orang-orang Yahudi pun perlu pemberitaan Injil. Tadi karena dari bahasan kita, keduanya perlu kematian Kristus untuk bisa damai dengan Allah. Dengan rangkaian atau ide yang sama, kita bisa terapkan kepada setiap dari kita yang terlahir sebagai orang Kristen, terdidik sebagai orang Kristen. Kita yang sejak lahir, sejak kecil, diajari terus, diberikan doktrin demi doktrin kekristenan yang kita tahu sejak kecil adalah Kristen. Kepada kita, bahaya yang dialami oleh orang Yahudi juga menjadi bahaya kita. Orang Yahudi berpikir bahwa mereka sahabat Allah. Mereka keturunan Abraham. Mereka sahabat Allah. Tapi kita lihat di ayat 16 ini ditegaskan oleh Rasul Paulus. Kedua belah pihak, non-Yahudi juga Yahudi, butuh matinya Yesus untuk bisa berdamai dengan Allah. Kita pun orang-orang yang sejak kecil, sejak lahir, taunya Kristen, kepada kita pun perlu diberitakan Injil. Supaya Kristen kita bukan hanya di pikiran merasa diri Kristen, terus berpikir sebagai orang Kristen, terus berpola hidup sebagai orang Kristen tanpa mengalami kelahiran baru untuk menjadi manusia baru di dalam Kristus. Itu kan sama kurang lebih konsepnya ya. Bahaya terhadap orang Yahudi sama menjadi bahaya kita. Orang-orang yang taunya sejak kecil Kristen, Kristen, dan Kristen. Kita mudah sekali terjatuh dalam jebakan berpikir bahwa kita ini Kristen padahal enggak. Serupa dengan orang-orang Yahudi, berpikir mereka sahabat Allah, umat yang diperkenan Allah, padahal enggak. Kiranya pemikiran ini memberi semangat bagi kita untuk enggak pernah lelah beritakan Injil, bahkan dalam gereja.
Di dalam gereja pun butuh pemberitaan Injil. Karena dalam gereja ada orang-orang Kristen tradisi yang sejak kecil taunya cuma Kristen. Kita rindu supaya kekristenan bukan hanya sekadar di pikiran kita, tetapi juga menjadi gairah kita, menjadi fokus cinta kita, menjadi hasrat kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Next, kita lihat. Menggunakan istilah kematian, Paulus di sini menjelaskan bahwa kematian Kristus itu membunuh persekutuan. Kematian Kristus itu membunuh persekutuan. Perseteruan. Kematian Kristus membunuh perseteruan. Paulus mengatakan bahwa Kristus memang dibunuh. Ia disembelih sebagai domba. Tetapi penyembelihannya, pembunuhannya, kematiannya itu sendiri menjadi pembunuh perseteruan. Inilah bahasa yang Paulus gunakan. Dalam kematiannya, Yesus mematikan perseteruan. Perseteruan apa yang Kristus bunuh? Sudah kita lihat di awal tadi, kita mengawali pembahasan kita malam hari ini. Di ayat 14-15 itu perseteruan yang bersifat horizontal antar Yahudi dan non-Yahudi. Maka di ayat 16 ini, perseteruan yang Paulus bicarakan adalah perseteruan antara Allah dengan manusia. Mengapa bisa sampai kepada kesimpulan ini? Kita akan lihat lebih jelas di ayat 17 dan 18 nanti. 14-15 itu perseteruan horizontal, maka ayat 16 Paulus bicara tentang perseteruan vertikal. Dua-duanya secara lengkap dibereskan oleh Kristus di Kalvari. Kematiannya bukan hanya memperdamaikan Yahudi dan non-Yahudi, tetapi juga memperdamaikan Allah dengan manusia berdosa. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 17. Kita nggak panjang malam hari ini, hanya 3 ayat berarti ya. Setelah membahas karya pendamaian Kristus, selanjutnya ayat 17 ini, Paulus mengajak pembaca melihat konsep pemberitaan damai oleh Kristus kepada Yahudi dan non-Yahudi. Damai, damai. Itu konsep yang Paulus share, jelaskan di ayat 17. Ayat 17 itu sendiri merupakan gabungan 2 ayat PL, yaitu Yesaya 57:19 dan Yesaya 52 ayat 7. Sekali lagi, kalau biasanya saya tampilkan ayatnya, tetapi karena saya ada gangguan, saya tidak tampilkan, hanya saya bacakan. Sekali lagi, Efesus 2:17 itu hasil penggabungan 57:19, 527 dari
nubuat Yesaya. Saya bacakan 57:19. Aku akan menciptakan puji-pujian. Damai, damai, sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia, menyembuhkan mereka yang jauh juga yang dekat. 527. Betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Itu ayat 17, sekali lagi gabungan dua ayat di kitab Yesaya. Pertanyaannya, kapan nubuat ini digenapi? Nubuat bahwa Kristus datang dan memberitakan damai sejahtera. Ada 3 setidaknya tafsiran. Pertama, nubuat ini digenapi di Kalvari oleh kematian Kristus. Secara khusus, nubuat ini digenapi oleh kematian Kristus. Kedua, di masa setelah kebangkitannya, dalam tubuh kebangkitan Kristus, ditandai atau diwakili oleh salam damai sejahtera Yesus dalam tubuh kebangkitannya kepada murid-murid. Ketiga, Kristus datang dan memberitakan damai melalui murid-muridnya, melalui mulut para rasulnya. Kita lihat satu persatu. Pertama, beberapa teolog terkini melihat bahwa nubuat Yesaya ini digenapi Kristus di momen kematiannya. Tafsiran ini condong lebih bersifat simbolik, tidak hurufiah. Pemberitaan damai di sini menunjuk pada selesainya karya salib. Jadi nggak secara teknis seperti seseorang memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Tafsiran pertama ini lebih melihat Yesaya 52 dan 57 tadi itu secara hurufiah, secara simbolik, maaf. Tafsiran kedua yang merupakan tafsiran yang lebih umum diyakini itu menunjuk kepada damai yang Kristus sampaikan bagi murid-murid. Yohanes 20:21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu. Jadi seperti Yesus berikan damai sejahtera, murid-murid selanjutnya juga memberitakan damai sejahtera yang sumbernya adalah Yesus. Tafsiran berikutnya, ketiga, kita bilang aja ketiga, Kristus datang memberitakan damai sejahtera lewat para rasulnya. Tapi meski lewat mulut para rasulnya,
kita dapat lihat Kristus sendirilah yang memberitakan berita pendamaian itu. Kristus datang bawa berita damai. Orang-orang yang percaya kepadaku, bagi kalian damai, damai. Damai antara kalian, dua kelompok yang terus bermusuhan sebelumnya, dan damai bagi kalian yang bermusuhan dengan Allah. Sekarang lewat kematianku, kata Yesus saat beritakan damai ini, sekarang lewat kematianku, kalian bersatu sama lain dan kalian bersatu dengan Allah. Selanjutnya kita lihat dengan menggabungkan dua ayat di Yesaya ini, ada dua yang perlu ditekankan, dua hal yang perlu ditekankan. Pertama, kalau kita bisa buka 57, 59, 52, 7 di Yesaya sambil kita lihat ayat-ayat ini. Pertama, dalam pemahaman Yudaisme, yang dekat itu mereka pahami sebagai orang-orang Yahudi di tanah mereka, di Kanaan, di Yerusalem. Sedangkan yang jauh itu menunjuk mereka yakini sebagai orang-orang Yahudi di perantauan. Jadi mereka pahami ya bangsa mereka aja yang di Yerusalem dan yang di perantauan. Damai, damai, damai bagi Yahudi di Yerusalem, damai bagi Yahudi di perantauan. Itulah cara mereka menafsirkan, mengartikan nubuat Yesaya. Nah, sebagai Rasul Kristus, Paulus menyajikan sebuah kebenaran. Paulus menyingkapkan sebuah level baru dari nubuat Yesaya ini. Yang dekat itu orang-orang Yahudi yang menjadi percaya, yang jauh itu orang-orang non-Yahudi yang menjadi percaya, termasuk kita. Jadi bukan hanya orang-orang Yahudi sekarang yang terima berita damai. Kita pun terima berkat damai itu. Karena itu memang menjadi sebuah pergumulan bagi kita bersama untuk menciptakan sebuah gereja persekutuan yang sungguh-sungguh menjadi entitas keberadaan yang sesuai dengan berita damai dari Kristus tersebut. Kalau kita benar-benar sudah lahir baru, kita sudah seharusnya hidup berdampingan, bersehati dengan sesama saudara seiman. Karena itu memang Yesus sudah selesaikan di Kalvari dan Yesus sudah beritakan kepada kita. Jadi ironi jika sebuah gereja persekutuan isinya adalah perseteruan. Itu pada hakikatnya diragukan itu kegerejaannya itu. Kita belajar di sini sama-sama. Kristus beritakan kepada kita. Kita bukan hanya berdamai dengan Yahudi yang menjadi percaya tentu. Bukan Yahudi versi sekarang. Pemerintahan Israel sekarang nggak menunjuk kepada itu yang Paulus sedang bicara, nggak menunjuk pada itu. Memang kita terlalu kadang-kadang lebay ya, kebanggaan terhadap
Israel itu membuat kita lebay, sehingga kita anggap pemerintahan Netanyahu sekarang itu Yahudi yang ditunjuk termasuk oleh Paulus di bagian ini. Kan enggak. Paulus sedang menunjuk entitas baru, manusia baru. Di dalamnya ada Yahudi dan non-Yahudi. Tapi sama-sama menjadi manusia baru ini. Kita sama-sama bisa paham dan paham bagian ini. Kita enggak mengkultuskan bangsa Israel, sehingga meski mereka hampir seluruh bagian bumi ini menghujat tindakan mereka, karena kita takut, karena kita terlalu mengkultuskan Israel, kita nggak berani menyatakan ketidaksetujuan kita. Atau setidaknya kita diam aja lah. Kalau emang nggak berani, tanda kutip, menghujat tindakan Israel, ya mendingan diam aja. Jangan malah menyatakan dukungan kita pada Israel versi Netanyahu. Roh Kudus tolong kita ngerti bagian-bagian firman secara utuh, sehingga kita nggak menjadi orang-orang Kristen yang mengkultuskan Israel. Allah Roh Kudus tolong kita buka pengertian kita, pencerahan ilahi menjadi bagian kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah lihat yang pertama, bagaimana Paulus menggabungkan dua ayat di Yesaya, yaitu bahwa jika dahulu, bahkan sampai sekarang, agama Yudaisme melihat damai di Yesaya itu ya hanya untuk bangsa mereka. Bedanya satu yang di Yerusalem, satu yang di perantauan. Diubah oleh Rasul Paulus masuk pada level yang baru, bahwa yang jauh itu kita, yang dekat itu Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang pertama. Yang kedua, penggabungan dua ayat Yesaya ini di 57:19, damai-damai itu dempet. Paulus pecah menjadi damai kepada kamu yang jauh, damai kepada mereka yang dekat. Jadi yang di Yesaya dempet tampaknya sengaja oleh Paulus dipisah. Pemisahan ini, pemecahan ini memberi penegasan pada aspek vertikal. Bagi kamu yang jauh, damai dengan Allah. Bagi kamu yang dekat, damai dengan Allah. Itu yang bisa kita tafsirkan dari ayat ini. Efesus 2 ayat 17. Kiranya sama-sama kita bisa mengerti bedanya 14-15 Efesus 2 dengan ayat 16, 17, 18 Efesus 2. 14-15 itu aspek horizontal, rekonsiliasi yang Yesus kerjakan di Kalvari. 16, 17, 18 aspek vertikal, sama-sama selesai di Kalvari. Saat kita masih kurang kagum sama Kalvari, sama Yesus yang mati di sana, bagian-bagian seperti ini kiranya membangkitkan amazement kita, kekaguman kita, puji Tuhan. Kemegahan kita, rasa bangga kita. Haleluya, haleluya. Banyak kali kita bangga kepada diri sendiri bisa berbuat baik. Bisa hidup sehati dengan saudara seiman. Terkadang kita merasa lebih baik dari orang lain. Kita nggak ngerti konsep yang Paulus nyatakan di sini. Kristus yang kerjakan itu bagi kita. Kita tinggal menjadi penikmat dari Kalvari tersebut. Ada banyak kali kita, karena kita punya empati yang lebih, kita punya
rasa sayang yang lebih, karena kita orang-orang yang lebih mudah bergaul, kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Karena kita bisa akrab dengan sesama orang Kristen, sering ngobrol dengan sesama orang Kristen. Kita bisa membanggakan diri sendiri. Orang-orang seperti itu gagal memahami konsep yang Paulus jelaskan di 14-18 Efesus 2. Allah Roh Kudus, kembali hanya Beliau yang kita andalkan. Kita bisa baca nih, belajar, dengar malam hari ini. Mungkin kita bisa ingat nih, tetapi tanpa peran Roh Kudus, kita kembali kok ke setelan pabrik kita, ke template kita. Kita bisa bersatu, kerjasama sebagai satu panitia, banggain diri sendiri lagi. Padahal kita udah belajar nih, kita udah dengar, udah baca. Kembali ke setelan pabrik, ke template-nya kita. Hanya Roh Kudus yang kembali bisa ingatkan kita saat kita dicenderungkan kembali kepada setelan pabrik kita. Roh Kudus ingatkan, Kristus, Kristus, Kristus. Segala hormat, segala kebanggaan bagi Beliau sudah selesaikan pendamaian itu di Kalvari. Kita bisa sedemikian bersehati, meski kita mungkin jarang ngobrol, tetapi kita bisa beribadah sama-sama. Saat kita bisa hadapi masalah sama-sama. Yesus yang selesaikan. Yesus yang memampukan kita. Bisa demikian bersehati, jalani keseharian kita, hadapi masalah demi masalah. Itu kan yang membuat kita hadapi masalah nggak merasa sendiri. Ya karena kita bisa share dengan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa minta doa. Bahkan mungkin saat kita orang yang pemalu, kita nggak menceritakan detail masalah kita. Kita hanya bisa minta bantuan doa kepada saudara seiman kita. Tapi di situ ada kesehatian, di situ ada keterbebanan. Nah, kita mengerti konsep ini dengan utuh, dengan benar. Meski sekali tadi, kalau tampilan orang dunia mungkin lebih sehati mereka. Kemana-mana bareng-bareng, ke mall bareng-bareng, plesir ke luar negeri bareng-bareng. Mereka tampak lebih bersehati, lebih sering ketawa ketiwi bareng-bareng. Tetapi jika mereka di luar Kristus, tanpa pengertian yang kita belajari malam hari ini, mereka nggak sedang mempermuliakan Kristus kok. Mereka nggak sedang membanggakan Kristus. Mereka nggak sedang memegahkan Kalvari. Kiranya kita semua yang sungguh telah menikmati karya Kalvari menjadi orang-orang yang sungguh bisa memegahkan Kalvari. Puji Tuhan. Kita masuk ke bagian-bagian akhir. Puji Tuhan, kita masuk ke ayat 18. The ground atau dasar alasan dari kenapa Yesus memproklamirkan, memberitakan damai, damai. Jadi kita bisa lihat dengan membayangkan Kristus itu 2 kali berkata seperti Yesaya, damai, damai. Damai bagi orang-orang Yahudi yang percaya, damai bagi kita yang percaya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dasarnya adalah karena kita semua sudah peroleh akses kepada Bapa, jalan masuk kepada Bapa. Itulah the ground atau alasan Kristus beritakan damai. Jadi kita bisa bayangkan di Kalvari, Kristus berkata sudah selesai karya keselamatan. Karena itulah
ditandai dengan terbelahnya tirai bait suci, sudah nggak ada pemisahan antara manusia berdosa, umat, layman, siapapun orang percaya lahir baru dengan Allah Bapa. Minggu lalu Pak Guru singgung tentang klergi atau imam yang pengen kembali bertindak sebagai tirai yang memisahkan antara umat dengan Allah. Padahal udah dibereskan, udah dilenyapkan, sudah dibunuh oleh Kristus. Di Kalvari ditandai dengan terbelahnya tirai bait suci, maka manusia berdosa, setiap yang percaya, setiap mereka yang lahir baru punya akses langsung, nggak perlu lewat pendeta, punya akses langsung, nggak perlu lewat uskup, imam, lewat apalagi pastor, lewat gembala, no, punya akses langsung kepada Bapa. Karena itu model-model pengajaran doktrin yang mengkondisikan umat itu begitu bergantung pada gembala, pada pendeta, itu sadar atau nggak sadar itu menghina Kalvari. Itu meremehkan Kalvari. Itu menganggap remeh Kalvari, menjadikan efek Kalvari itu diminimalkan. Penghinaan itu. Penghinaan. Karena itu peran pendeta, gembala, pemimpin rohani, senior-senior dalam gereja adalah ingatkan, kalian punya akses langsung jemaat, junior-junior, kalian punya akses langsung. Datang, apa-apa tanya sama Tuhan. Itu kan peran kita sebagai mentor, sebagai pembina, fasilitator mungkin ya. Jika masih kurang yakin punya akses langsung kepada Bapak, ya kita mendampingi, sama-sama berdoa, bukan untuk menempatkan diri kita sebagai orang yang selalu dibutuhkan oleh jemaat, no. Orang yang selalu dibutuhkan oleh junior, oh no. Kita hanya sebagai penolong untuk membiasakan mereka punya akses langsung ke surga. Puji Tuhan. Inilah dasarnya sehingga Kristus katakan damai. Damai. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bisa berikan ilustrasi untuk mengerti bagian ini. Kristus itu beritakan damai karena memang sudah beres. Allah dengan manusia itu beres. Ada jalan pendamaian. Kristus itu bukan seperti orang-orang yang berkata akan menolong kita. Kemudian orang ini cerita kemana-mana sudah menolong kita, padahal belum. Misalnya janji bantu kita kasih beras. Ini orang cerita kemana-mana, saya sudah berikan beras, bantu Semi sama Rini. Udah cerita kemana-mana, padahal belum ngasih beras dia ke kami. Kristus nggak seperti itu. Kristus bereskan dulu, selesaikan dulu Kalvari, baru ia beritakan damai, damai. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 18 itu selaras atau paralel dengan ayat 16. Sembari kita lihat ayat 16. Bedanya ayat 16 itu mengajak pembaca, jemaat Efesus dan kita semua untuk lebih fokus pada karya Kristus. Dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib. Fokusnya Paulus ajak jemaat Efesus pada salib. Ayat 18 bedanya adalah fokus Paulus tunjuk pada continuing
continuing relationship. Hubungan yang kontinu, yang terus-menerus jemaat Efesus dengan Bapa. Tadi ayat 16 pada salib, ayat 18 pada relasi. Puji Tuhan. Relasi yang dihasilkan oleh salib. Ini serupa dengan Roma 5 ayat 1 sampai 2. Roma 5 ayat 1 sampai 2 saya bacakan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh akses, jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Ya, puji Tuhan. Bicara tentang jalan masuk atau akses, Paulus itu menggunakan PL sebagai penggambaran. Imamat 1 ayat 3. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya, ini Imamat 1 ayat 3, ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Inilah yang Paulus tunjuk sebagai jalan masuk atau akses. Diperkenan oleh Tuhan untuk menghadap hadirat-Nya. Di pintu kemah pertemuan, bawa korban, beroleh akses. Terima perkenanan Tuhan. Itu Imamat 1 ayat 3. Kematian Kristus membawa kepada level yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Kematian Kristus memungkinkan Yahudi dan non-Yahudi miliki jalan masuk yang enggak dibatasi oleh pintu kemah pertemuan. Enggak perlu kita ke gereja untuk beroleh jalan masuk, untuk menikmati akses ke Allah. Dimanapun kita punya akses. Nggak perlu di jam-jam ibadah di gereja. Bisa kapanpun. Nggak perlu dengan pakaian rapi. Bahkan di kamar mandi, maaf, dengan kondisi telanjang, kita punya akses masuk. Dibawa kepada level yang jauh lebih tinggi akses masuk atau jalan masuk tersebut. Puji Tuhan. Kita bahkan tentu nggak bawa kurban binatang. Kristus yang menjadi kurban bagi kita. Demikian juga bagi orang-orang Yahudi yang percaya. Mereka udah nggak perlu lagi kemah pertemuan menghadap pintu atau menghadap Allah di pintu kemah pertemuan. Nggak perlu lagi, puji Tuhan. Penyembahan mereka, bangsa Yahudi yang percaya, nggak dibatasi oleh ritual, tempat, dan lain-lain. Kita menerima akses ke Bapa, itu yang Paulus tulis di ayat ini. Ini penyebutan yang Paulus gunakan bagi Tuhan Allah. Paulus ingin menegaskan konsep adopsi. Kita sudah bahas konsep ini. Dalam Kristus, jemaat Efesus itu menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Oleh kematian Kristus, mereka masuk ke dalam sebuah hubungan di mana mereka dapat memanggil Allah, Yahweh itu sebagai Aba, Bapa. Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Aba, Bapa. Puji Tuhan. Bagian akhir di malam hari ini, satu roh. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh.
Kata ini berhubungan dengan ayat 16. Dalam satu tubuh, di dalam satu tubuh. Kembali Paulus lagi dan lagi menekankan kesatuan antara Yahudi dan non-Yahudi di dalam gereja. Dua kelompok yang tadi ya, khususnya saat kita bahas minggu lalu, yang berabad-abad terpisahkan oleh tembok yang semakin hari semakin tebal. Kita sudah bahaskan soal sabat aja itu tambah generasi, tambah detail aturannya. Mungkin bahkan di detik ini Israel yang kolot itu lebih lengkap lagi kali. Sudah nambah lagi tuh aturan sabat. Itu hanya soal sabat. Jadi tembok itu nggak bisa diruntuhkan oleh siapapun. Mungkin tadi sekali lagi, ada pahlawan-pahlawan kesiangan coba meruntuhkan tembok itu. Dengan usaha-usaha mereka, dengan nasihat-nasihat mereka. Tetapi hanya Kristus di Kalvari. Hanya tangan Allah, tangan yang penuh kasih dan kuasa itu yang meruntuhkan tembok. Puji Tuhan. Satu roh menunjuk satu tubuh. Paulus lagi dan lagi menekankan aspek kesatuan Yahudi dan non-Yahudi dalam menikmati akses kepada Bapa. Ini yang Paulus tekankan habis-habisan. Puji Tuhan dalam surat-suratnya. Kesatuan di dalam gereja, menikmati akses sorgawi kepada Bapa, sehingga kita bisa berteriak Aba Bapa dalam setiap masalah kita, dalam kesatuan kesehatian, kita sama-sama bisa saling mendoakan, berteriak Aba Bapa. Kita terima pertolongan dari Bapa. Puji Tuhan. Kalimat terakhir di buku kita ini, keselamatan dalam istilah Trinitarian. Karya rekonsiliasi Kristus itu menyediakan akses kepada Bapa bagi bangsa Yahudi dan non-Yahudi melalui Roh Kudus yang satu dan yang menyatukan itu. Kiranya pembahasan kita memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau bertanya boleh. Dari Agnes, Bu Rora, Pak Guru, boleh. Mungkin Agnes, Nes? Belum, Karin. Oke, Bu, apa ada, Bu? Enggak, kalau aku jelasin sesuatu, shock dia pindahin di teman dari coba arah laptop. Oke, ya boleh Pak Guru, Bu belum ada kayaknya. Oke, selamat malam Pak Gem, Bu Rini dan Bu. Yang kita coba kaji dalam bahasa ini, dan ini dalam ya. Ini luar biasa loh. Ini kelihatannya pendek, tapi ternyata pembahasannya dalam, yaitu pertentangan kondisi damai sejahtera, ya. Yang dalam saya coba scroll juga di dalam beberapa terminologi. Itu kalau kita tahu kalau sejahtera kan shalom ya. Dalam bahasa Ibrani shalom. Dalam bahasa Yunani itu erena. Itu sebuah keadaan kondisi di mana kita mengalami damai, tenang, sentosa, hubungan harmonis semuanya. Jadi sebuah keadaan ideal yang mana benar-benar itu semuanya tuh enak nyaman lah. Tapi kita juga menyadari bahwa di dunia ini kita berhadapan dengan situasi perseteruan, pertikaian, ya kan, sampai kemudian ada kekerasan yang saat ini kita boleh lihat ya. Nah,
Untuk itu, maka saya mau katakan bahwa bicara mengenai damai sejahtera ini sebuah kondisi ideal yang mana kita idam-idamkan, namun masih jauh dari harapan. Selama kita masih ada di dunia yang penuh kejahatan dan dosa ini, kata shalom atau erana ini adalah seperti sebuah medan pertarungan yang mana kita mau menciptakan itu, kita juga harus mengalami darah dan air mata. Nah, untuk itu maka yang kedua yang saya mau tekankan di sini, saya setuju dengan Pak Gembala, Pak Gem, Pendeta Semi, cuma satu yang bisa memberi garansi atau memberikan jaminan yang kuat untuk terciptanya keadaan itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, ya kan? Di dalam kitab dan Yesaya tadi saya katakan adalah dia adalah Prince of Peace. Jadi harus pasang badan, mati, kayu salib untuk kita terhindar daripada faktor-faktor akibat hukum Allah dalam Taurat yang harus kita tanggung. Jadi saya sangat percaya dan kita semua sangat sepakat bahwa keadaan damai sejahtera di dunia ini akan terjadi. Itu cuma ada di dalam Kristus. Mau bagaimanapun kita bagaimana, itu sangat sulit tercipta. Jangankan kita dengan yang lain, dengan kita sendiri saja dalam gereja saja kita kadang-kadang gak ada damai gitu kan ya. Kadang suka berselisih, suka berkonflik dan sebagainya. Dalam rumah juga berkonflik. Ini juga lagi berkonflik juga nih. Makanya saya ke kamar, ya kan. Jadi lagi hanya dalam Kristus saja yang makin merasakan benar, ya seperti di ayat ataupun yang dekat, itu semua sudah dipersatukan karena darah Kristus gitu kan, karena curahan dan karena itu garansi sebuah perdamaian akan terjadi. Harus ada korban, harus ada jaminan. Kalau dalam bahasa perang harus ada tuh, ya kan? Ciptanya sebuah kondisi perdamaian, damai sejahtera, eirene, shalom itu adalah Tuhan kita sendiri. Nah, kita harus bersyukur bahwa konsep tidak ada dalam agama lain. Kita harus bersyukur bahwa kita punya sebuah pemahaman bahwa Allah kita Allah yang bertindak, Allah yang melindungi, bukan omon-omon, tapi benar-benar dia tinggalkan tahtanya, dia pasang badan, dia mau mati, dia juga semua sampai titik penghabisan, tapi dia bangkit, dia menyatakan kemuliaannya dan kita mendapatkan jaminan keselamatan dan pemeliharaan sampai akhir zaman, sampai kepada kesudahannya dia datang kedua kali. Jadi itu yang kedua. Nah, untuk itu yang ketiga, bahwa bagaimana aplikasinya buat kita, bahwa sekali lagi ya tadi sepanjang hari saya masih melihat dari Instagram perihal masalah keributan di Cidahu, perihal masalah dipulangkannya Manis Kogoya gara-gara bendera Israel. Tadi Pak Gebali bahas bendera Israel. Sudah ada korbannya, yaitu calon Miss Indonesia dari Papua Pegunungan dipulangkan gara-gara masalah Israel. Whatever kondisi itu, apapun yang kita hadapi, ya kedepannya bagaimana? Ya saya katakan sekali lagi, kita berhadapan dengan situasi yang masih jauh dari kata shalom erena itu. Namun yang buat kita kuat adalah mau nanti kedepannya tambah keras, tambah ngeri, tambah bagaimana, tetap satu yang kita bisa kuat adalah ada Tuhan Yesus gitu. Ada jaminan, ada perlindungan totalitas yang luar biasa Tuhan sendiri. Makanya siapapun kita, entah itu Yahudi, non-Yahudi, entah itu orang yang sudah bertobat, tidak bertobat, kita semua sudah disatukan dengan Kristus. Kan di sini kan konteksnya kan Jews and Gentiles, ya kan? Jews and Gentiles, Yahudi dan non-Yahudi. Tapi sekali lagi, kalau bagi saya melihat bagian ini luar biasa, menguatkan kita sekali lagi bahwa ketika kita berhadapan dengan sebuah dunia yang masih jauh dari kata shalom atau erena, kita bersyukur, kita tetap standby, kita tetap survive oleh Prince of Shalom itu sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Guru. Kalau tidak ada lagi yang menambahkan atau bertanya, kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti saya minta Bu Role yang berdoa, boleh Bu?
Ya, ayo mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami sadar kami semua terbatas Tuhan di dalam memahami, di dalam memaknai firman-Mu Tuhan Yesus, tapi kami percaya Roh-Mu akan berbicara lebih dalam lagi Tuhan Yesus saat kami duduk, saat kami berdiri Tuhan Yesus dalam seluruh aktivitas kami. Firman yang sudah disampaikan pada malam hari ini akan terus berkumandang Tuhan, dan kami boleh meyakini hanya Engkau Yesus sumber damai sejahtera kami. Biar kami boleh memaknai Tuhan Yesus setiap apa yang kami boleh lakukan, kami perbuat Tuhan Yesus. Kami percaya karena Engkau Yesus yang sudah berkorban bagi kami, dan itu sangat berharga ya Tuhan. Tidak ada perkara yang lebih lagi yang bisa Tuhan Yesus kami tampilkan Tuhan Yesus, kami bawa karena korban-Mu sendiri sudah teramat sangat besar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk terus menjadi hamba-Mu yang boleh menjadi saksi Tuhan, boleh menjadi surat-surat yang terbuka daripada kebenaran firman Tuhan, agar nama Yesus makin dipermuliakan lewat hidup kami ya Tuhan. Kasih untuk hamba-Mu, Bung Semi Tuhan Yesus, Engkau pakai terus, beri hikmat bertambah-tambah Tuhan Yesus, pengertian yang lebih dalam lagi, sehingga saat hamba-Mu memimpin Bible study ini Tuhan, atau pengajaran teologi sistematik atau hal apapun juga Tuhan di dalam membimbing umat-Mu, Tuhan Yesus sungguh hamba-Mu, sungguh benar-benar menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Dan setiap kami terus memiliki kerinduan untuk lebih lagi bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan Yesus. Kami mau tutup hanya dengan satu ucapan syukur, dan semua yang ambil bagian pada malam hari ini, kami percaya kami diberkati, rekaman ini diberkati, karena jiwa-jiwa yang mendengarkannya nanti memutar ulang Tuhan Yesus, mereka juga diberkati ya Tuhan. Terpuji Engkau Allah kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, tutup Bible study ini. Haleluya, amin.